Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rehan Putri dengan NPM 211010301007. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang teori kontrak sosial yang lahir dari pemikiran modern pasca reformasi, yaitu ada Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rawls, yang dimana sebuah pemikiran awalnya yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara itu dikarenakan kesepakatan antar individu yang disebut kontrak sosial. Nah, saya akan menjelaskan teori kontrak sosial dari pemikirannya John Locke, yang John Locke itu merupakan salah satu filsuf yang lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1632 di Warrington, di bagian Inggris, di bagian desa di Someres Utara, Inggris Barat. Nah, sebelumnya John Locke itu menuangkan pemikirannya ke dalam karya-karya kehidupan politik Inggris dan Perancis pada abad ke-17 yang didominasi oleh wacana doktrin monarki absolut. Nah, pandangan John Locke itu tentang sebuahnya negara itu tertuangnya di dalam buku yang berjudul dengan Two Treatises of Civil Government. Nah, dalam konteks sejarah Inggris, kelahiran doktrin monarki absolut itu merupakan sebuah jawaban yang dimana kekacauan sosial politik itu yang terjadi akibat perang saudara dan perang agama yang berkepanjangan. Monarki absolut itu dianggap menjadi jalan yang terbaik untuk mempersatukan kelompok-kelompok sosial yang bertikai. Monarki absolut itu didasarkan pada kepercayaan yang kekuasaannya mutlak, yang dimana bersifat ilahi dan suci. Kekuasaan tersebut itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada seorang raja. Nah, kepercayaan itulah yang dinamakan dengan hak-hak ketuhanan raja dalam sejarah pemikiran politik Barat. Nah, sebab para teoritis pembela hak-hak ketuhanan raja itu beranggapan bahwa monarki absolut itu merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang mana paling sesuai dengan kodrat dan hukum alam. Yang pertama itu adalah monarki absolut berakar pada tradisi otoritas paternal, dan kedua itu ada sistem pemerintahan yang dimana merupakan kopi kerajaan Tuhan di muka bumi. Nah, dan yang ketiga itu monarki absolut merupakan cerminan dari kekuasaan tunggal ilahi atas segala sesuatu di dunia ini. Nah, selanjutnya Locke itu menantang gigih konsep monarki absolut itu di negaranya karena dia menganggap sangat bertentangan dengan prinsip civil society yang dia yakininya. Karya-karya yang tulisannya itu berusaha memaparkan pertentangan dari konsep-konsep monarki absolut. Locke memulai tulisannya itu dengan menjelaskan kondisi alamiah. Dalam keadaan alamiah terdapat hukum alam yang tidak lain berisi dengan hukum Tuhan. Hukum alam itulah yang mengatur keadaan alamiah. Menurutnya, keadaan alamiah itu ialah suatu keadaan di mana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, saling melindungi, penuh kebebasan tanpa rasa takut, dan penuh kesetaraan. Dalam hipotesisnya Locke juga, keadaan alamiah itu manusia itu sangat baik, selalu terobsesi untuk berdamai dan selalu menciptakan perdamaian, saling tolong-menolong dan memiliki kemampuan baik, dan telah mengenal hubungan-hubungan sosial. Nah, dalam keadaan alamiah, manusia juga tidak akan merusak kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan hak-hak pemilik manusia lainnya. Nah, tetapi Hobbes, keadaan alamiah itu membuat manusia itu menjadi bersifat agresif, yang dimana agresifnya itu terhadap kepada manusia lain. Nah, sebagai alternatifnya lagi, John Locke justru melihat tindakan agresifnya seseorang itu melakukan kejahatan terhadap manusia lain dan adalah sebuah tindakan yang dimana melawan hukum alam. Seperti contoh yang ia berikan itu seseorang yang membunuh,
maka pihak korban yang dirugikan dibenarkan untuk menuntut balas atas pembunuhan tersebut. Nah, hukum saling membalas tersebut dengan sendirinya itu akan menjaga keberlangsungan hukum alam. Nah, sejak manusia menemukan sistem moneter dan uang, kondisi alamiah manusia pun berubah total, di mana penemuan sistem tersebut menyebabkan proses pengakumulasian kapital dan pembenaran atas hak-hak kepemilikan. Nah, selain itu juga muncul pula naluri-naluri untuk bertindak tamak, rakus, dan mengenal pola-pola konsumsi masif yang sebelumnya tidak ditemukan dalam keadaan alamiah manusia. Dengan adanya uang, itu mengakibatkan manusia memproduksi melebihi kebutuhannya, padahal tidak semua manusia memiliki ketekunan dan kerajinan dan kegigihan untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka akan membedakan tingkat akumulasi kapital individu. John Locke menganalisis bahwa kesenjangan sosial ekonomi tercipta antara yang kaya dengan yang miskin, yang dapat menimbulkan kemarahan dari pihak yang miskin. Nah, hal tersebut itu pun bertambah parah ketika si miskin dijadikan sebuah objek penindasan. Nah, maka dari itu dapat menimbulkan sebuah konflik yang memicu perang. Nah, selanjutnya menurut John Locke, apabila seseorang menempatkan orang lain di bawah kekuasaannya tanpa persetujuan dan kesukarelaan dari orang yang dikuasai, dapat juga menjadi pemicu terjadinya perang. Menurut Locke, manusia dalam keadaan alamiah sama-sama memiliki anugerah dari Tuhan, berupa kesempatan hidup, damai dan aman. Kondisi tersebut berubah setelah adanya kesenjangan sosial ekonomi, dan juga rasa takut kehilangan akan kekayaan. Nah, dalam hal ini juga kehadiran negara menjadi penting demi untuk menjaga hak-hak kepemilikan individual mereka, di mana hak kepemilikan di sini tidaklah semata-mata mengacu pada harta kekayaan saja, akan tetapi juga atas kehidupan dan kebebasan. Nah, manusia itu membutuhkan proteksi atas dirinya dan kekayaan materialnya, sementara keadaan perang setiap saat dapat berpotensi membinasakan hidup dan kekayaan itu. Jadi, gagasan Locke mengenai pentingnya negara berangkat dari kebutuhan manusia akan proteksi, sehingga individu menyepakati suatu perjanjian guna perlindungan terhadap sesama yang disebut dengan kontrak sosial. Nah, dalam kontrak sosial itu individu sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada suatu lembaga tertinggi. Jadi negara terbentuk dari sebagai usaha untuk bersama individu yang saling menjaga keberlangsungan hidup, kebebasan, dan harta kekayaannya agar tidak dirampas oleh orang lain. Nah, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan paparan materinya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.